warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kamu di sini duduk dulu di sana. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita persiapkan kesehatan fisik dan kerapihan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan cek dulu diri kalian dan cek kebersihan. Tahu-taunya ada sampah di bangku. Ya, coba kamu rapihkan bajunya. Sandi, bajunya dirapihkan. Dan rambutnya. Silahkan kelompok. Silahkan untuk persiapan untuk mempersiapkan hari ini. Silahkan. Sudah, sok. Silahkan, serius. Nah, sudah beres? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya? Silahkan Sansan untuk berdoa, memimpin doa kali ini. Silahkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyiapkan berdoa untuk kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan hari ini kita absen dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama Ardan, Aya, hadir. Ardiansyah, Delis, Diana, Fatimatuz, Fikri, Galuh sakit, Intan, Kirana, Lia, Melani, hadir. Monika, Natasha, Rahmawati, Raisya, Resti, Repina, Rizka, Sandi, Sansan, Sartika, Seni, Sigit, ada Sigit, oh, ada. Siti kelima, Suci, dan Yulia. Berapa satu orang ya yang tidak hadir ya? Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir kenapa? Izin sakit. Oke, nggak apa-apa, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kelompok 1, bagaimana kabarnya hari ini? Sansan, gimana kabarnya? Sandi, gimana kabarnya? Oh, iya, tetap semangat ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita awali dan kita semangati dengan yel-yel dulu ya, supaya tidak ngantuk dan tidak jenuh untuk pembelajaran hari ini. Oke, semua berdiri. Kenapa Rahma? Sakit. Oh, semangat ya. Untuk ketika Bapak katakan semangat pagi, kalian jawab pagi. Oke?
Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, SMA PGRI, akhlak terpuji ilmu. Oke, Sandi, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tetap semangat ya. Meskipun ada beberapa teman kalian yang masih ngantuk. Ya, mudah-mudahan Sandi tetap semangat ya. Jangan kesiangan mulu ya. Oke, untuk sekarang tujuan pembelajaran hari ini kalian dituntut untuk bisa memahami dalam materi langkah-langkah penelitian geografi. Yang sebelumnya kan pernah dibahas nih, sudah hampir beres ya laporannya ya. Tinggal sekarang presentasi dan membuat laporan di kertas karton yang nantinya kalian akan presentasikan dan buat semacam poster. Oke? Nah, sebagai rangsangan, sebagai pertanyaan pemantik, apa itu pertanyaan pemantik teh? Pertanyaan apa? Merangsang untuk mengingat, untuk memperjelas materi hari ini. Pertemuan sebelumnya membahas apa? Ada yang masih ingat, Natasha? Tentang? Iya, tentang penelitian. Dan hari ini tentunya kalian akan membuat, ya, akan mempresentasikan hasil laporan dari tiap kelompok. Oke? Nah, Bapak tanya dulu nih, apa saja langkah-langkah penelitian dalam geografi? Ada yang tahu? Gitu. Coba kelompok Natasha. Apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, muatan penelitian. Oke. Oke. Iya. Oke. Oke. Nah, itu yang akan kalian analisis, yang akan kalian pecahkan dan kalian presentasikan hari ini. Oke, selanjutnya silahkan duduknya berdasarkan kelompok. Sudah siap? Ini berdasarkan kelompok ya? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ini? Kelompok 1 ini? Kelompok 2 ini? Oh, kelompok 3. Oke, persiapkan. Dan nantinya kalian akan mengamati hasil dari wawancara. Jangan ditertawakan karena ini sifatnya spontan, ya. Dan Bapak salut kepada narasumber yang dijawab sejujur-jujurnya. Oke, silahkan untuk mengamati videonya. Kami dari kelompok satu akan menginterview guru dan siswa tentang indisipliner kesiaran. Pertama-tama, ini Silahkan tugas kalian, ini hanya perwakilan saja kelompok siapa ini? Diana ya, tentang kesiangan, indisipliner. Ini sering terjadi. Tuh, jadi intinya banyak faktor siswa sering kesiangan. Salah satunya bangun terlalu siang, selalu bergadang, main HP terlalu malam ya, sering ini sini banyak ya yang main HP terlalu malam. Wajahnya selalu Rahma, jangan terlalu malam ya.
Jadi bila ada yang kesiangan, secara langsung ditanggap oleh guru BK dan kesiswaan. Dengan cara apa? Memakai poin pelanggaran. Sandi, Kade, jangan terlalu kesiangan ya. Nah, menggunakan poin pelanggaran. Natasha kesiangan, misalkan macet, tolong diminimalisir untuk jalannya yang bisa diakses lebih mudah. Ya, ini sebagai pembelajaran saja. Tuh. Tuh, jadi bila kesiangan ada konsekuensinya. Yang pertama dicatat Ardan ya, kamu udah berapa poin kesiangan? Udah banyak? 20, alhamdulillah ya, belum 100 ya. Selanjutnya nanti sesudah ini baru dikemasjidkan ya. Dari hasil wawancara dengan guru BK. Oke, bagus. Ada manfaatnya kesiangan juga, mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Bekal dunia dan akhirat, bagus. Oke, kita diperkuik saja. Bagus sekali kayak gini nih. Nah, siswa yang sering kesiangan. Aduh, ini. Rambutnya. Oke, kamera sudah off. Jadi kalian mengerjakan santai saja. Apa? Sudah beres? Sudah enak kelompok? Iya, semuanya. Nanti yang presentasi ke depan harus interaksi ya. Pertanyaan kelompok ikhlas atau kelompok hijinya. Oh, berarti tadi ditampilkan kelompok saya tadi ditampilkan tuh. Iya nya, tadi ditampilkan. Kelompok naon bulinya. Ya, mati. Dipinjam monik, iya nak. Iya mah bukan iya. Silakan untuk kerja kelompok ya, untuk persiapan 5 menit lagi kita presentasi.
Bapak izin dulu ya. Ibu izin lah, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kamu di sini dulu. Duduk dulu di sana. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita persiapkan kesehatan fisik dan kerapihan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan cek dulu diri kalian dan cek kebersihan. Tahu-taunya ada sampah di bangku. Ya, coba kamu rapihkan bajunya, Sandi bajunya dirapihkan dan rambutnya. Silakan kelompok, silakan untuk persiapan untuk mempersiapkan hari ini. Silakan. Sudah, sok. Silakan, serius. Nah, sudah beres? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, kelas saha kelasnya. Silahkan Sansan untuk berdoa, memimpin doa kali ini. Silahkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyiapkan berdoa untuk kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan hari ini kita absen dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama Ardan, Aya, hadir. Ardiansyah, Delis, Diane, Fatimatuz, Fikri, Galuh sakit, Intan, Kirana, Lia, Melani, hadir. Monika, Natasha, Rahmawati, Raisya, Resti, Repina, Rizka, Sandi, Sansan, Sartika, Seni, Sigit, ada Sigit? Oh, ada. Siti kelima, Suci, dan Yulia. Berapa? Satu orang ya yang tidak hadir ya? Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir kenapa? Izin sakit? Sakit. Oke, nggak apa-apa, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kelompok 1, bagaimana kabarnya hari ini? Sansan, gimana kabarnya? Sandi, gimana kabarnya? Iya, tetap semangat ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita awali dan kita semangati dengan yel-yel dulu ya, supaya tidak ngantuk dan tidak jenuh untuk pembelajaran hari ini. Oke, semua berdiri.
Kenapa Rahma? Sakit. Oh, semangat ya. Untuk ketika Bapak katakan semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, SMA PGRI, akhlak terpuji ilmu. Oke, Sandi, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tetap semangat ya. Meskipun ada beberapa teman kalian yang masih ngantuk. Ya, mudah-mudahan Sandi tetap semangat ya. Jangan kesiangan mulu ya. Oke, untuk sekarang tujuan pembelajaran hari ini kalian dituntut untuk bisa memahami dalam materi langkah-langkah penelitian geografi. Yang sebelumnya kan pernah dibahas nih, sudah hampir beres ya laporannya ya. Tinggal sekarang presentasi dan membuat laporan di kertas karton yang nantinya kalian akan presentasikan dan buat semacam poster. Oke? Nah, sebagai rangsangan, sebagai pertanyaan pemantik, apa itu pertanyaan pemantik teh? Pertanyaan apa? Merangsang untuk mengingat, untuk memperjelas materi hari ini. Pertemuan sebelumnya membahas apa? Ada yang masih ingat, Natasha? Tentang? Iya, tentang penelitian. Dan hari ini tentunya kalian akan membuat, ya, akan mempresentasikan hasil laporan dari tiap kelompok. Oke? Nah, Bapak tanya dulu nih. Apa saja langkah-langkah penelitian dalam geografi? Ada yang tahu? Gitu. Coba kelompok Natasha. Apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, muatan penelitian. Oke. Oke. Iya. Oke. Oke. Nah, itu yang akan kalian analisis, yang akan kalian pecahkan dan kalian presentasikan hari ini. Oke. Selanjutnya silahkan duduknya berdasarkan kelompok. Sudah siap? Ini berdasarkan kelompok ya? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ini? Kelompok 1 ini? Kelompok 2 ini? Oh, kelompok 3. Oke, persiapkan. Dan nantinya kalian akan mengamati hasil dari wawancara. Jangan ditertawakan karena ini sifatnya spontan, ya. Dan Bapak salut kepada narasumber yang dijawab sejujur-jujurnya. Oke. Silahkan untuk mengamati videonya. Kami dari kelompok akan menginterview guru dan siswa tentang indisipliner kesejahteraan. Pertama-tama, silahkan tugas kalian, ini hanya perwakilan saja kelompok siapa ini? Diana ya, tentang kesiangan, indisipliner. Ini sering terjadi. Tuh, jadi intinya banyak faktor siswa sering kesiangan. Salah satunya bangun terlalu siang, selalu bergadang, main HP terlalu malam ya, sering ini sini banyak ya yang main HP terlalu malam. Wajahnya selalu Rahma,
jangan terlalu malam ya. Tuh, jadi bila ada yang kesiangan, secara langsung ditanggap oleh guru BK dan kesiswaan. Dengan cara apa? Memakai poin pelanggaran. Sandi, Kade, jangan terlalu kesiangan ya. Nah, menggunakan poin pelanggaran. Natasha kesiangan, misalkan macet, tolong diminimalisir untuk jalannya yang bisa diakses lebih mudah. Ya, ini sebagai pembelajaran saja. Tuh. Tuh, jadi bila kesiangan ya, bila kesiangan ada konsekuensinya. Yang pertama dicatat Ardan ya, kamu udah berapa poin kesiangan? Udah banyak? 20, alhamdulillah ya, belum 100 ya. Selanjutnya nanti sesudah di ini baru dikemasjidkan ya. Dari hasil wawancara dengan guru BK. Oke, bagus. Ada manfaatnya kesiangan juga, mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Membekal, bekal dunia dan akhirat, bagus. Oke, kita diperquick saja. Bagus sekali kayak gini nih. Nah, siswa yang sering kesiangan. Aduh, ini. Rambutnya aja. Silakan untuk kerjasama dan saling membantu. Apabila ada dari narasumber tambahan, silakan nanti kalian tambahkan di bawah di analisis data ya. Kalau misalkan ada namanya tambahan dari data yang sudah terkumpul. Bangun kesiangan, macet di jalan. Jadi kesiangan disebabkan terlalu sibuk main HP ya, lupa waktu. Kalau Ardan itu mulia sekali, mengantarkan dulu adiknya, mulia dia. Tapi nggak tahu waktu ya, jangan ya. Waktu sebelum jam 7 itu harus di sekolah. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, ini untuk perwakilan saja. Kita ambil 2 contoh saja ya, hasil observasi karena waktunya tidak akan cukup ya. Selalu aktor, selalu jadi aktor ya, yang duaan.
Pemerintah sekolah PGRI Iya. dan membuat nyaman keluarga SMA PGRI. Ya, bagus. Yang kedua, apa dampak negatif adanya kolam di sekolah SMA PGRI? Dampaknya banyak nyamuk, banyak sampah. Yang ketiga, bagaimana cara mengurus kolam di sekolah ini agar bisa terlestarikan dengan cara membersihkan sampah-sampah dan pupuk dan mengairi air. Terima kasih Bion karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Sama-sama. Jadi saya akan mewawancarai Alif dari kelas 12 IPS 1. Alif, apa dampak positif adanya kolam di sekolah? Dampak positif dan kamu mungkin sangat kehilangan Apa dampak negatif adanya kolam di sekolah? kalau pegang mungkin pegang saya ambil Yuk, kasihan naon. terus jadi Kasihan. Oke, Bagaimana mengurus kolam di sekolah ini agar bisa terlestarikan? perawatan dari kolam mungkin tuh. Jadi harus membersihkan secara rutin kolam itu. Jadi bisa fungsi kolam itu banyak. Pasti Alif atas waktu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita, nah inilah salah satu nanti kalian akan buat sistematika laporan penelitian. Kemarin kan sudah kalian itu membuat observasi lapangan, wawancara, terus lagi ada semacam studi kasus dengan para warga SMA PGRI. Tadi ada wawancara sama saya diingat ya, tentang pengurus kolam di sini ya, dan alhamdulillah beliau itu merasa senang kalau misalkan kolam itu banyak ikannya dan merasa khawatir ketika kolam seperti ini ya, dan itu akan menimbulkan bau dan jentik-jentik. Oke, nah untuk sekarang kita buat buat kelompok. Nah, tugas kalian untuk menyusun sistematika laporan penelitian. Oke, dari Bapak kasih waktu selama 25 menit untuk kalian menyusun laporan penelitian. Silahkan untuk dikerjakan. Sebari kalian mengerjakan, Bapak nilai berdasarkan tingkat kerapihan, terus lagi antusias dan kerjasama setiap kelompoknya. Silakan. Kasih waktu selama 25 menit untuk menyusun ya. Silakan. Sistematikanya seperti ini. Dan boleh misalkan kalau misalkan kalian menambahkan atau hasil wawancara dengan narasumber ataupun dari hasil wawancara dengan siswa, kepala sekolah ataupun wakasek kesiswaan. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya 25 menit, silakan bekerja sama. Jangan ada yang tidak bekerja. Tugas kalian hanya menempelkan hasil dari laporan penelitian.
Nah, sip. Pinjam ya. Ini mah bukan dia. Mana pulpennya? Ini pinjam ya. Silakan untuk bekerja sama. Bapak harapkan adanya kerjasama antar tiap kelompok. Jangan ada yang merasa saya mah tidak bekerja, nanti Bapak nilai. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Siapa saja kelompoknya? Siapa saja kelompok-kelompok 2? Suci, kelompok 2. Terus Rizka, kelompok 2. Terus siapa? Yulia. Terus Monika, kelompok 2. Terus Fikri. Terus Kirana. Oke, kelompok 2. Kelompok 1, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3, siapa saja? Natasha, kelompok 3. Terus Intan kelompok 3. Terus Sartika kelompok 3. Terus Raisa kelompok 3. Terus Delis. Terus siapa lagi? Sudah? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa saja? Diana kelompok 1. Terus Ardi kelompok 1. Fatimatus kelompok 1. Kelompok yang menanyakan permasalahan atau yang namanya hal-hal yang menjadi urgent yang ada di SMA PGRI, baik itu kolam ataupun indisipliner. Kelompok 1 sudah sampai mana? Sampai. Oke, kamera sudah off, jadi kalian mengerjakan santai saja. Apa? Sudah beres? Sudah enak kelompok? Iya, semuanya. Nanti yang presentasi ke depan harus interaksi ya. Pertanyaan kelompok hilang ya, kelompok hijinya
Oh berarti tadi ditampilkan kelompok saya. Kelompok saya tadi ditampilkan teh. Iya nya, tadi ditampilkan. Kelompok naon bulinya? Ya mati. Dipinjam monik, iya nak. Iya mah bukan iya. Silakan untuk kerja kelompok ya, untuk persiapan 5 menit lagi kita presentasi. Diingatkan kembali, kalau misalkan ada data yang kurang, misalkan dari hasil laporan kalian, boleh kalian menambahkan di analisis datanya. Nanti kalau misalkan ada wawancara. Itu tentang ya. Tentang apa ini? Bullying, oh ya. Bapak kan tadi Bapak landasan teori. Terus di dalam usaha. Iya, enggak diganti. Ganti namanya aja. Di print ya. Kelompok 4 ya. Kelompok berapa ini? Pengaruh kolam kelompok 4 ini. Tadi Iya. ya. Salah. Kelompok 1. Silahkan Bapak ditilai. Sandi, awas, sobek. Capek-capek Ardan membuat disobekin sama kamu. Sip. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Hah? Iya, nggak apa-apa. Yang penting mana kan? Yang dinilai itu kebersamaan, ya. Kebersamaannya, terus kerjasama, gotong royong, dan saling toleransi antar peserta didik, ya. Yang nanti ditilai yang pertama yaitu keterampilan. Gak apa-apa lah, video nambah 15 menit terusan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah sampai mana? Siap, sok silahkan. Naon teh? Ada. Ini apa? Oh ini, alasan teori bukan. Ini kelompok. Silakan kelompok 4 untuk berdiskusi. Jangan ada yang ngobrol, fokus kepada pembahasan. Berarti ini sisanya ya Galuh, kelompok 4 ya. Lia, Rahmawati, Resti, Sandi, Seni, Sigit. Sudah? Sudah, oke. Ya Bapak ya. Ya.
Sampai jam berapa Bu sekarang Bu? Sampai jam sampai menggerakkan perbuatan gak apa-apa ke depan Bu. menurut hasil penelitian siswa yang kami lakukan bahwa kebanyakan siswa yang besar motivasinya akan dia berusaha tanpa gegabah, tidak mau menyerah, serta dia membaca untuk meningkatkan hasil yang memiliki motivasi rendah. Tanpa acuh tak acuh, dan putus asa perhatiannya tidak tertuju pada pembelajaran yang akibatnya siswa akan mengalami kesulitan belajar. Next. Yang pertama, kalau motivasi belajar siswa menurun, yang kedua, apa upaya Ketinggalan itu abis video. Ketinggalan itu abis video. Ya. Tuh, udah bingung ulah. Proyeknya. Gak apa-apa Bu, sorot aja. Oke, selama ya kalian dilarang ngobrol ya. mendapatkan informasi supaya meningkatkan motivasi. Oke. Langsung yang lain. Lokasi penelitian ini berlokasi di SMA Kejari Barida Singapura yang berada di Langsung Desa karena Singapura, hipotesis. Kecamatan Langsung karena hipotesis. Langsung hipotesis. Yang kenceng. Yang tarik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pengumpulan data yang menggunakan San Sandi mana? yang dilakukan kepada murid dan guru. Instrumen hasil instrumen yang didapatkan dari penyebaran angka maupun angka digit dengan cara menyebarkan soal dengan Google Form. Observasi yang dilakukan terhadap penyebaran Tanya dengan pemahaman bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar di pelajaran geografi. hipotesis. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka hipotesis yang didapatkan adalah 1. Guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. 2. Siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. 3. Siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. 4. Motivasi dalam diri siswa yang lemah. 5. Siswa yang bermasalah. 2. Upaya yang harus dilakukan mengatasi motivasi kurang belajar dengan orang yang lemah. Oke. Terus yang terakhir analisis data lagi. Terakhir analisis data berdasarkan hasil penelitian yang kami buat, ada beberapa permasalahan di sekolah ini. Salah satunya mengenai motivasi belajar, peningkatan dan penurunan. Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Ada faktor keluarga, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Hal ini yang menjadi permasalahan para pelajar dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke. Dari hasil analisis data yang kami buat, dari 593 survei dari Google Chrome, ada 593 siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Tuh. Oke, itu mungkin tepuk tangan untuk kelompok motivasi. Oke, sekarang kita interaksi lebih dekat tentang kenapa motivasi siswa di SMA PGRI itu menurun. Nah, ini hasil dari penelitian kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Cung. Oke, yang pertama kelompok 3. Yang kedua kelompok? Yang kedua kelompok tentang motivasi. Badai ngiring, badai pertanyaan. Oke, kita pertanyaan kelompok 1 dulu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi Supaya kita bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar khususnya di SMA PGRI lah. Jangan jauh-jauh supaya pembelajaran itu menarik gitulah ya, gitu betul Intan? Cocok. Siapkan kelompok ini. Bertanya. Sok, jawab. Oke, jawab. Silakan jawab. Meningkatkan motivasi belajar. agar kurang bersemangat pelajaran berat,
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik. Menggunakan KBBI. Juli bantu nggak apa-apa, asal ada awalan. Oke, saya akan menjawab gitu ya. Silakan. Kirana. Iya, jadi sebelum kita menyukai pelajaran, Perhatikan. kita juga harus menyukai dulu gurunya. Wow, jangan menyukai terlalu dalam ya. Menyukai materi dan gaya belajarnya seperti itu. Oke, terus ada lagi meningkatkan motivasi belajar. Pernah mengalami penurunan motivasi belajar? Kumaha? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Dengan cara tadi gurunya. Terus ini apa tadi? Ada lagi? Dengan cara lebih disiplin, terus niat, intinya itu niat, niat ingin memperbaiki. Datang jangan terlalu siang ya, San ya. Jadi motivasi juga menurun. Sandi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kelompok ini. Ada pertanyaan? Diana, ada pertanyaan? Rahma? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, berarti kalian motivasinya tinggi ya. Semangat motivasi. Berarti kalian masih ini. Sandi, motivasi nggak belajar hari ini? Tidak motivasi. Kenapa tidak memotivasi? Karena nggak ada penyemangat dalam hidup. Iya. Apakah penyemangat dalam hidup mempengaruhi motivasi? Tinggal jawab dong. Berarti penyemangat hidup itu seperti siapa? Pacar, ibu, bapak, orang tua, pacar. Iya. Nah, masalah keluarga juga bisa mempengaruhi motivasi belajar kalian. Oke, jadi intinya, jadi dalam pembelajaran itu harus termotivasi, ya. Oke, thank you. Silakan penutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Natasha, silakan. Silakan. Nggak udah di-cut, nggak di ini. Jangan bagi-bagi apa? Nggak apa-apa, gini aja bagus. Sok, silakan ke depan. Waktu sampai berapa? Presentasi. Nanti pelajaran selanjutnya boleh istirahat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian indisipliner bullying. Iya. Pertama, nama saya Ibu. Silakan. Latar belakang bullying. Iya. Bullying terjadi sekolah dan lingkungan sehari-hari. Terus siapa pelajaran sa? Terus ini? Hah? Oh, percaya boleh. Oke, boleh istirahat pelajaran boleh. Caang teh ya? Bisa disebut paling karyana di shot saya. Karya-karyana di shot mobile. Apa yang harus dilakukan gitu? Oke, sebagai teman, apakah ikut membuli? Itu tujuanmu. Terus, apakah menertawakan? Apakah membantunya? Membantu apa namanya? Menolongnya maksudnya. Apa gimana? Silahkan. Silahkan. Jawab. Bagaimana bila ada temanmu yang dibully? Itu tah, ini nama. Ada? Jawab secara spontan saja. Bagaimana bila ada temanmu yang dibully? Apa reaksimu?
Daripada guru BK. Dah sia haling sia. Bikin ka guru BK. Melaporkan ke sang pembuli. Oh, jadi nasi tukang pembuli teh siapa di sini spesialis bully? Sandi. Sandi. Misalkan. Ya udah jangan menyalahkan. Semuanya pasti pernah membuli ya, tapi secara tidak cuman ada orang lain. Ya nggak ada yang dianggap sebagai candaan, ingat. Ya, ada yang sebagai candaan, terus ada juga yang sifatnya langsung menjurus ke unsur fisik. Nah, emang gitu. Emang gitu ya. Rasis, nah itu rasis tidak boleh ya, Sandi ya. Oke, nggak apa-apa, Sandi sering dibully misalkan nggak apa-apa. Berarti ngalir pahalanya ke kamu. Menang banyak Sandi. Sering dibully ya. Jadi sejak apa? Sejak lahir sering bully. Sandi, Ardan. Oh dari perut keneh ya nggak apa-apa lah. Sudah menjadi takdir. Oke, ada lagi selain bully? Kelompok belum bertanya ini tentang bully. Ada pertanyaan? Silahkan Yuli. Nah, Kirana, sok santai saja. Menurut kalian, apa dampak positif dan negatif dari si pembuli dan yang dibully? Dampak positif negatif. Dampak positif dibully ada nggak? So, misalkan korban, dampak positifnya ada nggak? Dampak positif yang dirasakan oleh korban apa? Mendapat pahala, bener. Mendapat pahala, ya salah satunya. Ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah mencari kemana pahala mah, cukup jadi korban. Terus apa lagi? Melatih kesabaran, bener yang dibully? Ya, melatih kesabaran. Kade Ardan kudu Sansan Sandi kedah sabar ya. Melatih kesabaran. Terus dampak negatifnya merasa kurang percaya diri. Terus trauma, takut melakukan hal-hal karena psikis berarti pikirannya terjadi terganggu pikiran gitu. Jadi kalau bercanda itu jangan terlalu serius. Nah, jangan membawa fisik seseorang, Sandi. Ya, itu. Jadi intinya dari bully kita memperoleh ilmu, berarti kesabaran, mendapatkan pahala, eta ini nama. Terus Kade sebagai tukang bully, Kade harus memperhatikan bisi, takutnya nanti jadi pikiran, jadi stres, jadi nggak sekolah. Oke, itu mantap. Silahkan, ada lagi pertanyaan tentang bully? Tidak? Oke, kita akhiri saja presentasi dari kelompok bully. Silahkan, tutup. Ya, dari kelompok kami, maaf bila tidak ada kekurangan, maaf bila ada kesalahan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bully. Silahkan untuk kelompok kolam lah biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan penelitian kolam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, nama saya Sri Anjani. Nama saya Sandi. Nama saya juga. Nama saya Lia Supriyadi. Saya Bang. Latar belakang kolam. Kolam adalah bentuk perairan yang memiliki ukuran kecil dan sedang dengan kedalaman dangkal. Kolam dapat terbentuk secara alami seperti kolam hujan atau mata air kecil, atau disamakan dengan kolam besar. Mereka cenderung mendusung penyusupan tanaman tanaman dan seringkali memiliki ekuosistem yang beragam.
Kolam YSM APG Kabupaten karena terdapat ada beberapa. Semua kolam ini ada pun ada masalah kesulitan dalam mengelola. Kolam besar di SMA PGRI 45 Taruna berada di sebelah timur, merupakan kolam terbesar di sekolah ini. Spesies ikan tinggal di dalamnya, seperti ikan nila, jair, emas, rame, dan lain-lain. Sedangkan kolam panjang berada di patin, nila, dan laut. Bukan masalah ini. 1. Apa dampak positif dan negatif dari adanya kolam sekolah? 2. Bagaimana upaya melestarikan kolam sekolah? Dan penelitian. 1. Mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya kolam sekolah. 2. Mengetahui upaya melestarikan kolam. Langsung hipotesisnya. Dekat Rahma bacanya. Nah. Kebersihan sekitar kolam juga perlu diperhatikan sampah atau bencana yang ada kolam. Pada juga ada benang sumur yang menempel juga juga perlu diperhatikan dampak positif adanya kolam di antaranya pertumbuhan biakan jenis spesies membuat kolam menjadi dampak negatif adanya kolam. Tidak hanya berdampak positif terhadap sekolah, kolam juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekolah. Hal-hal yang terjadi biasanya 1. Menimbulkan sarang-sarang nyamuk. 2. Banyak siswa yang membuang sampah ke kolam bila air sering. 3. Bau yang menyengat. 4. Banyak tumbuhan liar yang tumbuh. Upaya melestarikan kolam di sekolah. Kolam ikan digunakan untuk membudidayakan ikan yang dalam kolam ikan ini akan terjadi yang menyebabkan ikan yang tinggal di dalamnya akan Terus? Sudah? Oke. Nah, itu hasil analisis. Silahkan ada pertanyaan dari kolam ya. Wawancara dengan siapa saja kolam? Ada pertanyaan? Iya, dari kelompok 1 tentang kolam, hasil dari wawancara dan analisis. Sandi, Menurut kalian, apakah kalian sudah mendapatkan dampak positif dari adanya kolam sekolah? Dampak positifnya kumaha tah selama kalian bersekolah? Dampak positifnya adanya kolam. Itu ada tuh di sana, tinggal baca. Kolam, dampak positif kolam. Kalau misalkan sok, silakan kita sharing saja dampak positif adanya kolam. Memberindah. Terus memberindah apa? Pemandangan. Oke, pemandangan sekolah. Terus mengimbangi ekosistem, berarti harus seimbang gitu. Jadi ada air, ada ikan, ada ya oke, terus adanya kolam sebagai sarana berkembang biak ikan, maksudnya budidaya ikan kayaknya oke gitu. Jadi kalian bisa mancing di sini. Ya silakan boleh kalau misalkan mancing sekarang. Nggak apa-apa kalau ada ikannya. Oke, ada berapa kolam di sini? Hitung. Ada berapa kolam di SMA PGRI? 3. Yang mana saja? 1, kolam 2, kolam 3. Ada yang kecil ya, depan Wakasek ada 4. Kolam kecil. Dan yang sering dibudidayakan ada kolam 1 yang ini, kolam 2 yang panjang, kolam 3 yang depan masjid. Oke. Budidayanya apa saja tadi teh? Ikan gurame, patin, ikan nila, ikan nilem, enol.
dan sebagainya. Oke, itu ya jenis-jenis ikan. Hasil wawancara dengan Bunda Iwat gimana? Hasil wawancaranya kemarin yang ditanyakan sama Rahma dan sama Sandi Ardan. Menurut Iwat, dia mendapatkan dampak positifnya yaitu bisa memakan ikan, ya bisa makan ikan sepuasnya. mengimbangi ekosistem, terus Mempercantik gitu, ya mempercantik lingkungan sekolah. cara mengurus nama harus pertama-tama harus dialiri, Ariri, airi, aliri, air. terus Nah, terus teh mengambil sampah-sampah, terus teh rumput teh. itu Ayo bapak. terus Rumput teh dibersihan di kolam teh. jadi dibersihan ya. Jadi ada rutinitasnya, Sandi, rutinitas pemeliharaan kolam. Oke, itu ada lagi pertanyaan tentang kolam? Kalian Bang Gaga punya sekolah punya kolam? Ada di instrumen, pernah Bapak buat. Diisi kan instrumennya? Diisi, ada yang biasa saja, ada mempercantik, ataupun ada dampak buruknya, banyaknya nyamuk, dan sebagainya. Oke, gitu ya, dari kolam. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kita tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita cut dan mohon maaf untuk kelompok ini ya. Kita akhiri saja, nanti diedit ya. Oke, sudah on. Oke, alhamdulillah presentasi hari ini sudah beres. Untuk selanjutnya nanti ada penilaian harian ya, jadi kalian pelajari lagi. Oke. Nah, untuk hari ini kita evaluasi, ternyata dari hasil presentasi yang dipaparkan ternyata ada masalah ya di sekolah ini, baik itu indisipliner, yang sering kesiangan, yang sering bully, yang motivasi berkurang, terus tentang kolam. Yang pertama itu tentang apa tadi teh? Motivasi belajar menurun. Nah, kalian pernah nggak mengalami penurunan motivasi? Pernah. Kenapa sebabnya? Masalah. Oke, yang selanjutnya kurang tidur, terus tidak konsentrasi, terus belum makan, terus tidak punya niat. Ya, bagus. Terus tidak ada penyemangat. Oke, banyak ternyata kalian alasan motivasi menurun. Apakah guru mengajar mengurangi motivasi kalian? Jawab saja dengan jujur. Ada. Kalau misalkan guru korupsi waktu, Bapak korupsi waktu itu meren. Sengen. Oke, nggak apa-apa, nanti nggak akan dikorupsi ya. Dipercepat, ditambahan nggak mau waktunya bonus. Dikurangan. Oke, itu ya. Terus lagi dengan cara apa lagi? Kalau misalkan motivasi kalian turun dalam guru, buat evaluasi saja. Hah? Tugas terlalu banyak. Oke, itu yang mengakibatkan. Hah? Jangan terlalu tegang. Nanti dalam penyampaian Materi, terus teori dan sebagainya, jangan terlalu tegang, santai saja ya, Fikri ya. Tidak ada yang namanya tegang-tegangan. Oke, santai saja, relax. Oke, terus apa lagi? Tidak terlalu monoton. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tidak terlalu monoton, Sandi. Jadi guru T kalau misalkan di T itu tidak boleh sekarang. Jadi harus ada model. Semacam proyek seperti ini, membuat masalah dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Oke, terus tadi motivasi, terus ya, lanjutnya bullying. Di antara kalian sering dibully? Apa yang kalian rasakan? Sakit hati? Terlalu menusuk? Sebel. Apa yang akan kalian lakukan ketika dibully?
Bully deui. Kalian mau mendapatkan pahala dong kawas Ardan. Ya, membiarkan supaya mendapat pahala itu mungkin tujuannya. Ya, mendoakan ya secara baik-baik ya. Iya bagus itu. Nurutan. Oh iya bagus. Ada yang mau membalas? Ada ya mungkin ada. Ya mungkin sepertinya orang-orang yang suka bercanda pasti membalasnya. Nggak apa-apa lah ya. Tapi asal jangan berlebihan dan menjurus ke arah fisik tertentu ya. Itu. Jangan dianggap hati. Bercanda ya namanya juga bercanda. Oke, next. Tadi tentang kolam, betul? Banyak pasti dibudidayakan, banyak budidaya ikan. Terus lagi mempercantik sekolah supaya lebih asri. Oke, itu. Oke, dan yang terakhir adalah kesiangan. Nah, ini pasti di antara kalian sering yang kesiangan? Bagus. Di sini siapa pemecah rekor kesiangan? Fikri, ya nggak apa-apa. Iya, itu mungkin sebagai rutinitas dan mungkin menjadi pembelajaran bahwasanya sholat duha itu penting, betul? Iya. Jadi di balik ada poin pelanggaran, peringatan ternyata mendapatkan hidayah dengan sholat duha. Lumayan kan sebar rakaat. Mending kalau misalkan kalian pagi-pagi sholat duha heula, dikira menang pahala. Iya betul, iya itu. Duh, kena poin pelanggaran. Gak apa-apa, yang penting menang pahala. Iya, itu mungkin persepsinya ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri saja. Mudah-mudahan kalian paham dari materi yang telah disampaikan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita penilaian harian. Ya, nanti kalian ngapalkan materi-materi yang sudah dipelajari. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila selama pemberian materi kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi proyek kedepannya. Oke. Dan nanti Bapak sudah mendapatkan hasil penilaian selama kalian berdiskusi, selama kalian presentasi, kerja keras, gotong royong, terus saling toleransi, terus apalagi penilaian sikap, keterampilan membuat, dan nanti mempresentasikan. Itu ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Semangat, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.